Halo semua, salam semua, selamat semua. Jumpa lagi di channel Groton me- mempelajari lanjutan filsafat di konten episode keempat. Dan saya akan melanjutkan ini jadi episode kelima, dimana konten yang kelima ini, episode yang kelima ini akan mengambil judul contoh ketidakruntutan. Dimana kemarin konten yang sebelumnya, episode keempat itu mengenai sebuah filsafat harus bersifat koheren ya, jadi konsepsional begitu, dimana itu harus ada keruntutannya, maksudnya konsisten, dan juga yang bertolak belakang gitu ya, dimana kebalikannya itu tidak runtut atau inkonsisten, gitu ya, atau mungkin kontradiktori. Sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya kalian mensubscribe, komen, dan juga like, supaya pembelajaran filsafat ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita berdemokrasi dengan bijaksana. Saya mulai dari sekarang. Contoh ketidakruntutan. Meskipun begitu, sesungguhnya tidak selamanya jelas kapan suatu sistem bersifat tidak runtut. Sebab ketidakruntutan mungkin tersembunyi di dalam pernyataan-pernyataan yang tidak tampak demikian. Namun implikasinya membawa kita kepada kontradiksi-kontradiksi. Pada dasarnya semua itu ada diksi, kontradiksi. Ambillah sebagai contoh dari filsafat agama. Dikatakan bahwa satu, Tuhan Maha Baik dan tidak menginginkan keburukan. Dua, Tuhan Maha Kuasa dan pencipta segala sesuatu yang ada. Bila atas ungkapan-ungkapan yang diajukan bahwa kenyataan adanya keburukan agaknya merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh ada, maka orang tentu akan bertanya, bagaimanakah hal itu terjadi? Karena ditanyakan tadi kan, ada tidak menginginkan keburukan, jadi akhirnya orang akan bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Akhirnya dijelaskan begini, begitu, pokoknya yang sesuai akal masing-masing. Atas ungkapan kedua, yakni Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada, diajukan anggapan bahwa ada keburukan. Sebagai konsekuensinya berarti Tuhan menciptakan keburukan, gitu ya. Tetapi karena Tuhan Maha Kuasa, maka apa yang diciptakan Tuhan tentu diciptakannya. Pokoknya intinya begitu. Tuhan itu Maha Besar, Maha Pencipta, jadi semuanya bisa dicipta, gitu. Karena Ia ingin menciptakannya, jadi Tuhan diciptakan, Tuhan semuanya, karena Tuhan memang menginginkannya untuk diciptakan, gitu. Sudah tentu demikian halnya, sebab jika Tuhan menciptakan keburukan, meskipun Ia tidak ingin melakukannya, berarti Ia terpaksa berbuat berlawanan dengan kehendaknya. Hal ini tidak mungkin karena Tuhan Maha Kuasa. Dalam hal ini terdapat kontradiksi, gitu ya. Contoh lagi, satu, Tuhan tidak menginginkan keburukan. Dua, Tuhan Maha Kuasa dan pencipta segala sesuatu yang ada.
Munculnya kontradiksi merupakan tanda yang pasti tentang kelemahan yang terkandung di dalam suatu sistem kefilsafatan. Karena itu, perenungan kefilsafatan berusaha untuk menghindari kontradiksi-kontradiksi dan menyusun suatu sistem pengetahuan yang koheren. Nah, kita lanjutkan lagi. Filsafat merupakan pemikiran secara rasional. Segala sesuatu harus kita pikirkan secara rasional sesuai logika kita. Perenungan kefilsafatan berusaha menyusun suatu bagan konsepsional yang bersifat rasional. Yang saya maksudkan dengan bagan konsepsional yang bersifat rasional ialah bagan yang bagian-bagiannya secara logis berhubungan satu dengan yang lain. Gitu ya. Jika saya boleh memakai bahasa yang bebas, bagan tersebut ialah bagan yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari premis-premis. Dan bagan yang premis-premisnya ditetapkan dengan baik. Ilmu ukur merupakan suatu contoh mengenai sistem yang rasional. Ilmu ukur itu dimulai dengan suatu perangkat definisi, aksioma, dan dalil yang dianggap telah terbukti dengan sendirinya dan yang kebenarannya tidak dapat diragukan. Setidak-tidaknya demikian menurut Euclides, dan berusaha untuk menyimpulkan semua pernyataan yang lain sebagai teorema yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang terbukti dengan sendirinya tersebut. Hanya dengan memakai logika. Juga filsafat merupakan suatu sistem yang bagian-bagian saling berhubungan serupa itu. Pokoknya seperti itu, nanti dijabarkan, diulang-ulang gitu ya, supaya kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu itu harus ditimbang-timbang, dipikirkan sesuai kemampuan kita masing-masing gitu. Tetapi filsafat tidak mulai dari pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat sebagaimana ilmu ukur Euclides. Di samping itu, filsafat biasanya tidak mengambil bentuk seperti sistem yang dibuktikan secara ketat semacam itu. Filsafat berusaha untuk memulai dari bahan-bahan yang ditetapkan secara baik dan berusaha menarik kesimpulan dari bahan-bahan tersebut secara logis. Sebagai contoh, Spinoza, seorang filsuf abad ke-17 yang sangat terkenal ya, mencoba tidak hanya menetapkan sistemnya secara rasional, melainkan menyusunnya di dalam bentuk sistem yang deduktif. Beliau menulis buku yang berjudul Etika, dibuktikan secara ilmu ukur 1677. Bila kita meneliti karya itu atau membaca karya itu, ia selalu mengajukan sejumlah aksioma-aksioma tersebut. Tetapi sistem kefilsafatan pada umumnya disusun dalam bentuk uraian-uraian secara prosa yang biasa, yang lebih mengikuti cara kerja Aristoteles. Konsekuensi dari apa yang saya katakan tadi ialah tidak ada rangkaian ucapan bijaksana atau perangkat aforisma yang merupakan suatu sistem kefilsafatan, kecuali bila bagian-bagian dari rangkaian itu berhubungan satu dengan yang lain. Tidak hanya karena mengenai masalah yang sama, melainkan juga karena adanya hubungan yang logis, gitu ya. Pokoknya begitulah. Semoga tidak bosan mendengarkan, kita bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran kita, di mana kehidupan kita sehari-hari perlu beretika. Begitu juga dengan berdemokrasi ya. Semoga yang saya bacakan ini bisa menjadi kita membangun manusia
seutuhnya sesuai tujuan negara di mana tertulis di Undang-Undang Dasar 1945. Saya lanjutkan kembali. Di dalam konsekuensi dari apa yang saya katakan itu sudah saya singgung ya tadi ya. Di dalam filsafat, salah satu kesukaran yang muncul terdapat dalam usaha untuk mengadakan uraian secara lebih geometrik, bahwa definisi yang diajukan justru perlu memperoleh kritik. Mempunyai ide, gagasan, harus ada yang kritik. Kalau tidak ada yang kritik berarti itu tidak akan terjadi sesuatu yang lebih baik, gitu ya. Spinoza memulai dengan suatu perangkat definisi. Satu di antaranya ialah definisi tentang substansi. Ia mendefinisikan substansi itu sebagai sesuatu yang terdapat di dalam dirinya sendiri dan dimengerti melalui dirinya sendiri. Nah, itu substansi. Substansinya seperti itu ya. Kita boleh jadi menaruh keberatan terhadap definisi ini, meminta penjelasan lebih lanjut tentang pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya, dan mempertanyakan kesalahannya serta makna yang diberikan. Tetapi salah satu di antara kelebihan-kelebihan yang utama dari segenap sistem semacam ilmu ukur ialah bahwa sistem semacam ini mengutamakan kejelasan serta kecermatan dalam menyusun definisi. Sepertinya saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan saya sambung ke episode ke-6. Semoga dari pembelajaran ini bisa membentuk pribadi kita, etika kita yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dulu dari Bro Tom. Senang terus, mau tahu, merdeka, jayalah Indonesia.